Welcome to Papuan Truth ID. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini Kitong sebagai anak Papua, akan mengulas tentang Raki Aph, yang adalah seorang aktivis Papua Merdeka dan pejuang kemerdekaan bagi bangsa West Papua. Dalam channel ini, kami membahas dan berbagi konten yang informatif, edukatif, dan yang dapat memberikan kesadaran dan pandangan umum kepada seluruh lapisan rakyat Papua Barat. Raki Aph adalah seorang aktivis Papua yang lahir pada tahun 1973 di Jayapura, Papua. Ia merupakan putra dari Arnold Clemens Aph, seorang aktivis Papua yang meninggal secara misterius di atas tanah Papua pada tahun 26 April 1984. Raki Aph sendiri telah mengalami banyak perjalanan, perjuangan, dan pengalaman hidup yang luar biasa. Kami tim Papuan Truth ID adalah bukan seorang pengamat sosial atau sosiolog, kami bukan seorang pengamat politik, kami bukan seorang budayawan atau antropolog, kami bukan seorang musisi atau musikolog, tetapi kami hanya pecinta kebenaran dan keadilan yang diabaikan, dan suara kebenaran bagi rakyat jelata. Perjalanan Raki Aph dimulai dari kampung halamannya di Papua, di mana ia tumbuh dan belajar tentang kehidupan di tengah-tengah masyarakat Papua yang heterogen. Pada usia muda, ia mulai menyadari ketidakadilan yang dialami oleh rakyat Papua dan menjadi tertarik untuk terlibat dalam perjuangan Papua Merdeka. Sejarah hidup mereka, singkat kata bahwa sesudah sang legenda ayahnya meninggal dunia, dengan sejarah yang cukup misterius dan panjang, Raki Aph dan ibunya berhasil melarikan diri ke Belanda pada tahun 1998. Sesudah ke Belanda dan dibesarkan dan disadarkan tentang kejadian di tanah Papua pada masa kecilnya tentang ayah dan perjuangannya, kemudian dengan kesadaran itu, Raki Aph bergabung dengan organisasi Papua Merdeka, OPM, dan menjadi anggota Gerakan Pembebasan Papua. Yang dalam hal ini para pejuang di tingkat diplomatika internasional bersama dengan Benny Wenda dan rombongannya. Dalam mempresentasikan kehidupan, pelanggaran dan hak asasi manusia untuk kehidupan orang Papua. Untuk merdeka sebagai negara yang berdaulat di atas tanah Papua dan di beberapa negara dan secara keseluruhan di dunia internasional. Ia terlibat dalam perjuangan ini di sana, ia melanjutkan perjuangannya dengan cara yang lebih damai dan terus memperjuangkan kemerdekaan Papua hingga saat ini. Namun, kehidupan Raki Aph di Belanda tidaklah mudah. Ia harus menghadapi banyak hambatan, seperti perbedaan budaya dan bahasa, sulitnya mendapatkan pekerjaan, serta diskriminasi yang sering ia alami sebagai seorang Papua. Selain itu, ia juga harus menghadapi kesedihan dan kehilangan ayahnya, Arnold Aph, yang meninggal secara misterius di tanah Papua pada tahun 1984. Kematian ayahnya ini masih menjadi misteri hingga saat ini. Meskipun mengalami banyak rintangan dan kesulitan, Raki Aph tidak menyerah dalam perjuangannya. Ia terus berjuang untuk keadilan dan kemerdekaan Papua, serta memperjuangkan hak-hak rakyat Papua yang masih terpinggirkan. Selain itu, ia juga terus memperjuangkan hak-hak minoritas di Belanda dan bekerja sebagai pengajar di lembaga pendidikan untuk mempromosikan keberagaman dan kesetaraan. Secara keseluruhan, perjalanan, kehidupan, dan perjuangan Raki Aph sangatlah menginspirasi. Ia adalah contoh nyata bahwa meskipun menghadapi banyak rintangan dan kesulitan, kita masih bisa terus berjuang untuk kebenaran dan keadilan. Dengan peran dalam perjuangannya, Raki Aph menghadiri Roundtable Discussion on West Papua in Dutch Parliament, yang adalah diskusi melingkar yang diadakan di Parlemen Belanda pada tanggal 26 November 2020, yang membahas situasi di Papua Barat dan hak asasi manusia di wilayah tersebut. Diskusi ini dihadiri oleh para ahli, aktivis, dan perwakilan pemerintah yang mempertimbangkan berbagai masalah yang dihadapi oleh orang Papua di Indonesia, termasuk pelanggaran hak asasi manusia, kekerasan, dan penindasan politik. Perjuangan Papua Merdeka bermula dari tuntutan kemerdekaan yang muncul sejak tahun 1960-an. Mereka menginginkan Papua Barat menjadi negara merdeka yang terpisah dari Indonesia. Namun, pemerintah Indonesia menolak tuntutan tersebut dan melakukan represi terhadap gerakan Papua Merdeka. Konflik ini telah mengakibatkan banyak korban, baik di kalangan warga sipil maupun aparat keamanan. Namun, secara keseluruhan, perjuangan Papua Merdeka masih berlanjut dan terus mendapatkan perhatian dari komunitas internasional, termasuk dari Parlemen Belanda melalui diskusi Raki Aph yang diadakan pada tahun 2020.
Dan pada tahun 2022, telah melakukan pertemuan rahasia dan memberikan sikap dukungan terhadap Papua dengan melihat sejarah penjajahan Belanda di Papua. Sekalipun dunia kegelapan menutup kebenaran, tetapi sinar salah satu orang selalu bersinar dan akan terus bersinar sebab itu kebenaran. Berjalan kaki di atas aspal, tanpa henti, untuk menuju kebenaran. Aku berpikir maka aku ada dan tertawa. Dengan melihat realitas negara kesatuan Republik Indonesia yang sedang merosot secara tidak adil di atas tanahnya Papua. Salam damai dan tetap bersuara bagi kaum tak bersuara.